I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Lagi, aku tuh mau lihat. Pelatih Brasil yang menangani Bali United, Stefano Cugurra alias Teku, berharap PSSI mengundang negaranya setelah sukses mendatangkan timnas Argentina. Kedatangan Argentina sebagai lawan uji coba timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 membuat PSSI pimpinan Erick Thohir mendapat apresiasi. Meski tidak membawa Lionel Messi dan tampil dengan sebagian pemain pelapis, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tetap riuh oleh penonton. Setelah Argentina, banyak yang berharap timnas Indonesia bisa kembali mendatangkan negara top. Salah satu yang punya harapan itu adalah Teku, pelatih Bali United asal Brasil. Semoga setelah Argentina, timnas Brasil bisa diundang ke Indonesia, kata Teku dilansir dari laman Bali United, Kamis, 29 Juni 2023. Hadirnya Brasil ke tanah air mungkin saja terjadi. Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal ada satu tim top dalam setiap tahun ke Indonesia untuk bermain dalam FIFA Matchday. Brasil menjadi salah satu negara yang dibidik PSSI. Selain itu ada lagi Portugal, Maroko hingga Prancis. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan uji coba melawan negara top untuk mengukur mental bermain. Meski harus diakui akan sangat susah mencari kemenangan. Saya bilang pasti ada karena Ketua Umum PSSI Pak Erick itu salah satu tujuannya di FIFA Matchday adalah untuk membuat mental anak-anak kita terasa, uji nyali, ujar Zainuddin Amali. Tentu uji nyali itu dengan melawan tim peringkat yang ada di atas, kemudian ditanya siapa-siapa saja, ya banyak. Dengan Portugal ya, salah satunya Brasil ya, Maroko ya, begitu, pungkasnya. Di sisi lain, pemain Garuda Select diharapkan bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Netizen sampai menyenggol Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ada dua pemain Garuda Select yang memiliki performa menjanjikan meski ketika diturunkan dari bangku cadangan pada program Garuda Select. Mereka yakni Raihan Utama dan Muhammad Ragil. Keduanya kerap membawa perubahan saat Garuda Select berjumpa lawannya. Tak sedikit dari kesempatan yang diberikan, mereka mencetak gol. Raihan Utama menjadi sosok pemecah kebuntuan berkat gol dari tendangan apiknya saat Garuda Select bersua Bournemouth. Begitupun dengan Ragil yang turut membantu kemenangan 6-0 atas Huddersfield Town pada Rabu, 22 Maret 2023. Ia mencetak 1 dari 6 gol Garuda Select dan membuat timnya menang. Saat ini tengah beredar isu naturalisasi gelandang asal Senegal, Rossol Chamara. Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Rossol Chamara memiliki kualitas kontrol bola, operan, fisik yang kuat, hingga dribbling yang ciamik. Kualitas Rossol Chamara sendiri dibeberkan oleh akun TikTok resmi Garuda Select, Garuda_Select. Dalam salah satu videonya, para pemain Garuda Select mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki oleh gelandang asal Senegal itu. Di antaranya, Rossol Chamara disebut memiliki fisik yang kuat, kualitas kontrol dan operan, hingga dribbling yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan secara konsisten juga mendapat sorotan. Tak tanggung-tanggung, akun Garuda Select menggambarkan Rossol Chamara sebagai seorang jenderal di lapangan. Bagaimana tidak, Rossol memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, berdasarkan penilaian rekan setimnya. Sehingga, para netizen di kolom komentar unggahan akun Garuda Select itu meminta Rossol Chamara untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, jika diperkuat gelandang asal Senegal itu, Timnas Indonesia U17 diprediksi menggila di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya, belum diketahui apakah Rossol Chamara memiliki darah Indonesia atau tidak. Yang jelas, Chamara menjadi salah satu pemain asing di Garuda Select, program yang mencampur bakat Indonesia dengan talenta luar negeri. Sementara itu, pemain berusia di bawah 17 tahun belum bisa dinaturalisasi berdasarkan peraturan undang-undang. Sehingga, PSSI perlu menunggu Chamara tinggal di Indonesia selama 5 tahun dulu untuk bisa dinaturalisasi. Terlepas dari hal itu, Chamara menyukai sejumlah hal yang ada di Indonesia. Dalam suatu unggahan Instagram Story Garuda Select beberapa waktu lalu, dia pernah mengutarakan kesukaannya terhadap makanan-makanan Indonesia.
Makanan Indonesia sangat lezat. Saya suka nasi, martabak dan ayam, jelas Camara. Gelandang Senegal Rasoul Camara diminta perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kualitasnya mendapatkan pujian dari sesama pemain dan juga para netizen Indonesia. Kualitas Rasoul Camara diulas oleh akun resmi TikTok Garuda Select, Garuda_Select. Dalam video tersebut, para pemain mengungkap kualitas-kualitas terbaik yang dimiliki olehnya. Rasoul diklaim memiliki kualitas kontrol dan operan yang gemilang. Selain itu, staminanya untuk bermain dalam periode lama di lapangan juga mendapat sorotan. Garuda Select menggambarkannya sebagai seorang jenderal, sesuai dengan keterangannya dalam caption unggahan tersebut. Rasoul memang memiliki kualitas untuk mengatur permainan, menurut rekan setimnya. Imbas dari performa apik tersebut, para netizen di kolom komentar unggahan akun TikTok Garuda Select pun mengharapkannya membela timnas Indonesia U17. Memang, ada banyak pemain Garuda Select yang bisa dipanggil untuk memperkuat tim asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 nantinya. Beragam reaksi netizen muncul usai bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico lagi-lagi mengunggah keindahan alam di Bali melalui media sosial miliknya, Kamis, 29 Juni 2023. Bintang timnas Argentina Nicolas Tagliafico memilih untuk tidak langsung pulang ke negaranya usai menghadapi timnas Indonesia pada laga uji coba agenda FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 19 Juni lalu. Tagliafico memilih untuk berlibur di beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Komodo dan Bali. Hampir setiap hari Tagliafico mengunggah kegiatannya di Indonesia sekaligus menampilkan keindahan alamnya. Teranyar Tagliafico mengunggah momen saat dirinya jalan-jalan ke area pesawahan, Kamis, 29 Juni 2023. Dia juga menampilkan momen saat dirinya makan bersama kekasih dengan latar belakang pemandangan alam di Bali. Beragam reaksi netizen pun bermunculan di kolom komentar Instagram Tagliafico usai bintang Argentina itu kembali memamerkan keindahan alam Indonesia. Itulah Indonesia sangat indah dan keren apalagi di Bali, kata seorang netizen. Hampir 2 minggu, ucap netizen lainnya. Kirain sudah pulang enggak taunya betah, kata netizen lainnya. Ini dia kayaknya betah di Indonesia, ucap seorang warganet. Enggak balik-balik bang, bikin rumah dah di sana buruan abis itu jadi naturalisasi, kata warganet lainnya. Coba Bang Messi ke Indonesia, ucap warganet lainnya. Selain hal itu, netizen bereaksi setelah melihat Elkan Bagot berlatih dengan Ipswich Town yang akan bermain di divisi Championship. Bagot berlatih dengan rekan-rekannya di Ipswich setelah masa pinjamannya bersama Cheltenham Town berakhir. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram resmi Ipswich. Netizen pun menaruh harap Bagot bisa mendapatkan kesempatan bermain di Ipswich saat musim baru berlangsung. Semoga Elkan musim ini diberi kesempatan bermain, tulis seorang netizen. Elkan siap untuk bersaing, tulis netizen yang lain. Setidaknya, Elkan dipakai buat backup aja udah senang gua. Terus berkembang Mas Elkan, ucap netizen lainnya. Bagot dipastikan harus bersaing keras untuk mendapatkan di skuad Ipswich. Hal ini lantaran The Tractor Boys berhasil promosi ke divisi Championship. Persaingan di kompetisi kasta kedua Inggris itu dipastikan bakal lebih keras. Lawan-lawan yang dihadapi Ipswich juga akan jauh lebih sulit. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada November mendatang. Berikut 5 rekor yang bisa terjadi di turnamen ini. Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada pekan lalu. Penunjukan tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut atas dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U17 dari tangan Peru. Dengan berstatus sebagai tuan rumah, otomatis timnas Indonesia bisa ikut tampil di Piala Dunia U17. Para pemain timnas Indonesia U17 pun bisa ikut bersaing dengan tim-tim pilihan yang tiba di Piala Dunia U17 setelah berjuang keras di babak kualifikasi. Sejauh ini hanya ada 4 negara yang pernah juara Piala Dunia U17 yang bakal tampil di Indonesia yaitu Meksiko, Brasil, Inggris, dan Prancis. Hal itu berarti membuat peluang untuk hadirnya juara baru cukup besar.
Tim-tim yang punya tradisi kuat di sepak bola seperti Jerman, Spanyol, dan Argentina, serta negara-negara lain tentu ingin menciptakan rekor sebagai juara baru dan masuk dalam kelompok yang pernah memenangkan trofi juara Piala Dunia U17. Dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, baru Brasil pada tahun 1997 dan 1999, dan Nigeria pada tahun 2013 dan 2015, yang mampu meraih gelar juara dalam 2 edisi beruntun.